it go. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Dokter Awam di segmen ngobat sekali ini ya, ngobrol bareng dokter spesialis gitu. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berkolaborasi dengan Uro Podcast, yaitu podcast kesehatan yang membahas seputar saluran kemih. Dan gak kalah serunya juga nih guys, kita dapat narasumber yang tentunya udah ahli banget di bidangnya. Nah, kita sambut saja langsung Profesor Dr. Med. Dr. Akmal Taher, spesialis urologi konsultan. Apa kabar Prof? Selamat pagi. Selamat pagi. Iya Prof. Taufik. Makasih banget Prof sudah berkenan hadir sini. Iya. It's an honor. Dokom juga senang banget bisa wawancara Prof Akmal kali ini. Di episode kali ini juga kita akan membahas positif sampai negatifnya efek goes terhadap kesehatan. Nah, tapi satu yang mau kita kasih tahu dulu bahwa kita sama sekali tidak ingin istilahnya mungkin menjatuhkan atau menjelek-jelekan goes. Justru goes itu merupakan salah satu latihan fisik yang direkomendasikan bahkan oleh WHO juga loh. Nah, jadi tetap kawan-kawan semua harus beraktivitas, tapi kita akan kasih tips and triknya bagaimana cara sehatnya atau mungkin untuk mengurangi komplikasi. Karena pada umumnya kan semua olahraga mungkin bisa ada efek sampingnya. Contohnya berenang itu bisa juga ada swimmer's ear kita bilang ya, sakit kuping. Nah begitu juga dengan sepeda. Nanti kita cari tahu, kita gali lebih lanjutnya gitu. Ya, buat kalian yang belum tahu, Prof Akmal adalah seorang guru besar FKUI RSCM dan dokter spesialis urologi. Baik Prof, ini langsung aja kita mulai. Kayaknya topiknya cukup seru nih Prof. Ya. Ini tentang goes terhadap efek kesehatan bagi seksualitas dan reproduksi pria. Ya. Gitu Prof. Karena kan lagi pandemi gini, orang mau olahraga banyak gym yang tutup, martial arts yang house yang tutup, akhirnya orang pilih goes. Ya. Banyak juga tuh jalan jadi penuh orang goes-goes juga Prof gitu. Kita mau bahas efek positif dan mungkin implikasi jangka panjangnya terhadap goes gitu. Sebelum itu Prof mungkin bisa dari penelitian tuh kira-kira ada nggak sih manfaat goes terhadap kesehatan secara umum gitu. Terima kasih. Jadi pengaruh bersepeda ini atau goes ini terhadap kesehatan sudah cukup banyak buktinya bahwa memang ini berpengaruh yang sangat positif untuk kesehatan secara umum. Untuk beberapa ukuran sebenarnya kalau orang tanya ukurannya apa sih yang dibilang kesehatan itu jadi baik. Yang pertama yang paling kita bisa pakai yaitu angka kematian. Jadi yang bisa membandingkan orang yang sering goes atau rutin goes dengan yang tidak. Dikatakan bahwa terjadi penurunan risiko kematian. Risiko kematian pada sekitar 40% baik pada pria maupun pada wanita. Yang aktif seminggu sekali atau lebih dibandingkan dengan yang tidak aktif. Itu satu. Kemudian ada lagi setelah penurunan angka kematian ada lagi endurance atau daya tahan. Itu pada pasien malah diperiksa pada pasien dengan masalah jantung. Ya, bersepeda dengan 30 menit 3 kali seminggu selama 6 bulan terjadi itu peningkatan daya tahan atau endurance pada pasien jantung. Kemudian sudah tentu penurunan berat badan. Ini banyak diteliti pada penurunan kejadian obesitas pada pasien atau kegemukan pada individu yang bersepeda saat ke kantor. Yang lain adalah terutama yang berkaitan dengan aktivitas tubuh di dalam tubuh untuk menurunkan kadar gula darah. Itu bersepeda 135 menit atau itu berapa ya? 2 jam ya. Per minggu selama 3 bulan itu jelas bisa menurunkan kadar gula darah. Oke. Nah, selain dari itu banyak persepsi yang subjektif yang menyatakan bahwa para goeser ini merasa dia lebih rileks hidupnya, lebih enak dan berasa badannya lebih enak gitu loh. Lebih enteng. Dan itu ya akhirnya berujung pada peningkatan kualitas hidup yang baik karena merasa lebih sehat, lebih jarang sakit dan sebagainya. Oke. Jadi bersepeda atau goes pada umumnya sangat baik ya. Betul. Pada umumnya seperti olahraga lainnya, latihan fisik lainnya sangat baik itu Prof ya. Ya. Bahkan bisa menurunkan tingkat kematian. Wah, itu. Nah, kalau untuk positifnya kan kita udah nggak asing lagi lah Prof ya. Pasti baik yang namanya aktivitas kesehatan. Nah, mungkin kita akan geser sedikit ke mungkin implikasi atau dampak kesehatannya.
Nanti juga akan kita sampaikan bahwa ada dari Ketua JKTCC, yaitu Pak Aryo sebagai Ketua Community ya, biar lebih afdol. Jadi ada dari segi Profesor Akmal sebagai dari medisnya dan juga dari sisi goeser gitu. Nah, tadi kita udah dengar dari Prof. Akmal bahwa secara keseluruhan goes itu bermanfaat, seperti badannya bilang bakal enteng. Nah, mungkin kita juga bisa dengar nih pendapat dari Pak Aryo. Pak Aryo gimana Pak? Sejauh ini goes tuh apa yang Bapak rasakan jadi dari tubuhnya sendiri gitu? Salam kenal buat semua yang menonton, pemirsa. Nama saya Aryo. Saya tahun ini usia 45 tahun dan saya sepedaan kurang lebih sudah 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun ya. Jakarta Cycling Community sendiri atau JKTCC sampai hari ini juga umurnya 3 tahun, dibentuknya tahun 2017 oleh beberapa teman-teman saya, dan sekarang berkembang yang anggotanya jadi menjadi jauh lebih banyak ya dibanding waktu pas pertama kali dibentuk pada 3 tahun yang lalu. Relatif ya, tapi yang jadwal pastinya sih mungkin seminggu sekitar 3-4 kali. Kadang bisa lebih dari itu, kadang juga kurang. Tapi rata-rata ya, kalau bicara rata-rata itu sekitar seminggu 3 kali lah. Kalau untuk goes di weekdays itu kisaran sekitar 30-40 kilo yang umum. Untuk weekend itu ada yang sampai 100 kilo, bahkan ada yang sampai 150, tergantung masing-masing grup aja, masing-masing orangnya gitu. Banyak sih, nggak mudah capek, mood juga jadi bagus, badan terasa enteng, nggak gampang sakit ya, yang jelas ya. Dengan kita rutin sepedaan tuh bisa dibilang jarang lah, sakit tuh bisa dibilang jarang. Yang jelas badan berasa enak aja gitu. Oke, berarti yang Pak Aryo bilang kurang lebih itu udah mirip seperti yang Prof. Akmal bilang, berdasarkan literatur memang ada manfaatnya gitu, latihan fisik, goes, terhadap kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke seksualitas pria nih. Pak Aryo ada gangguan Pak selama ini mungkin goes pada seksualitas seperti gangguan ereksi atau mungkin semacamnya yang dirasakan Pak? Justru kebalikannya sih Mas, sama sekali nggak pernah ngalamin masalah disfungsi ereksi ya, baik saya sendiri pribadi maupun teman-teman saya yang sering main sama saya gitu ya, dan belum pernah dengar sih dari teman-teman sepeda yang main bareng sama saya terus punya masalah itu. Ya nggak tahu, mereka tidak cerita, nggak tahu, tapi yang jelas memang saya nggak pernah dengar aja. Jadi Prof, kalau dari Pak Aryo sendiri sebenarnya dari beliau nggak ada masalah. Ya. Bahkan Pak Aryo juga belum pernah dengar tuh dari teman-temannya, apakah belum cerita atau bagaimana, tapi belum pernah dengar. Nah, sekarang kita dari sudut pandang medisnya nih Prof. Bagaimana Prof mengenai penelitian goes terhadap seksualitas pria nih? Ya, makasih. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana olahraga autogoes ini berpengaruh, sebenarnya yang kita mesti lihat pertama adalah memang olahraga secara umum kalau dilakukan secara berat dan ekstrim itu akan berpengaruh, kelelahan dan sebagainya, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke kemungkinan di daerah daerah Seksualitas. seksual, ya kan, dampaknya seperti apa? Tadi kita sudah bicara tentang masalah gangguan ereksi itu adalah kalau darah ke daerah penis itu berkurang. Nah, ini teorinya itu akan berkurang waktu kita duduk lama ini bersepeda itu karena ada tekanan terhadap pembuluh darah di daerah situ. Nah, itu kalau setelah itu sangat tergantung pada berapa lama durasinya. Kemudian posisi duduknya gimana? Terus jenis dudukan sepedanya atau sadelnya gimana? Kemudian bike fitting ya untuk ininya. Itu semuanya berpengaruh. Ini yang diduga bisa mengakibatkan tekanan pada dudukan sepeda sehingga terjadi penurunan suplai darah ke penis. Ini teorinya. Tapi ini bukan cuma teori, ini juga dibuktikan dengan beberapa penelitian bahwa memang itu terjadi.
Eh, dikatakan ada satu penelitian memperlihatkan yang membandingkan resiko terjadinya gangguan ereksi pada pengendara sepeda dibandingkan dengan pelari. Dan ternyata pengendara sepeda itu resiko untuk yang menjadi timbul gangguan ereksi itu lebih besar dari pelari. Artinya gangguan itu bukan terjadi karena olahraganya yang umum, karena exercise secara umum, tapi emang karena bersepedanya gitu loh. Bersepedanya. Ini metodologi penelitian seperti ini yang memperlihatkan bahwa ini ada potensi memang seperti ini nih, bahwa pengendara sepeda bisa mempunyai risiko untuk gangguan ereksi lebih besar dibandingkan dengan olahraga yang lain. Baik. Oke, berarti kalau dari penjelasan medisnya seperti itu kurang lebih sudah Prof. Akmal jelaskan didukung dengan beberapa penelitian. Nah, mungkin kita harus tanya lagi nih ke Pak Aryo sebagai penggiat goes yang udah ratusan kilometer, 160 kilometer kalau weekend katanya gitu. Pak Aryo, mungkin dari Pak Aryo sendiri ada tips nggak untuk pesepeda, misalkan selain dari durasi yang Prof. Akmal bilang tadi, entah dari posisinya atau mungkin dari saddle-nya, bagaimana Pak? Yang pertama mungkin pola ini ya, disiplin sih. Nomor satu disiplin, karena sepedaan itu lumayan berat kalau diseriusin ya. Jadi yang pertama tidur harus cukup. Yang kedua gunakan sepeda sesuai dengan ukuran badannya. Udah gitu juga harus di fitting agar tidak menyakitkan persendian pada saat kita goes. Oke, terima kasih Pak Aryo atas komentarnya. Baik Prof, kita kembali ke Prof. Akmal lagi. Tadi juga sudah disebut tentang saddle-nya Prof, selain durasi, saddle. Menurut Prof, bagaimana sih saddle yang baik? Kan banyak tuh Prof, sepeda-sepeda dari yang runcing-runcing sampai yang lebar gitu. Kita harus pilih yang mana gitu Prof? Kalau dari penelitiannya memperlihatkan bahwa memang saddle itu salah satu faktor yang terpenting untuk menjaga aliran darah ke daerah penis itu. Oke. Nah, lebarnya saddle itu yang menentukan. Ada satu penelitian yang memperlihatkan, saya kira ini penelitian ini dari majalah yang lumayan baik gitu ya. Terjadi itu penurunan sampai 70% aliran darah pada yang saddle sepeda biasa, yang runcing itu ya. Sementara kalau kita pakai saddle yang saddle luas gitu ya, dengan bantalan sedang, nggak ada hidung di pelananya itu penurunannya sekitar cuma 22%. Jauh lebih rendah Prof ya? Lebih rendah, ya. Kemudian nggak adanya bantalan, jadi di bantalan itu juga berpengaruh gitu ke ininya. Yang tanpa bantalan, kemudian dia nggak ada hidungnya. Itu oksigennya lebih tinggi tuh di glans penis. Jadi mungkin lebih bagus ya tanpa bantalan bentuknya, tapi nggak pakai runcing hidung itu. Nggak pakai hidungnya. Nah, saya kira itu bagus, dan itu ada penelitian tuh sampai berapa. Jadi yang paling nggak bagus itu yang udah sempit pakai bantalan yang penuh. Itu kan orang karena nggak enak ya pakai sempit, cenderung untuk pakai bantalan yang lebih penuh. Itu malah sebenarnya sedikit sekali nanti oksigen masuk ke sana. Paling buruk Prof ya? Ya. Kemudian yang sempit dengan bantalan sedang, ada yang tanpa bantalan, bahkan itu lebih bagus lagi dibandingkan dengan pakai bantalan yang sempit tadi. Kemudian saddle yang lebar khusus wanita itu dengan bantalan medium dan nggak pakai hidung itu yang paling tinggi angka oksigenasi ke daerah. Nah, oleh karena itu barangkali mesti dipertimbangkan betul untuk mencari saddle yang seperti apa yang akan bagus. Kalau dari sisi kedokterannya bisa dijelaskan gitu. Jadi bisa dijelaskan adanya penekanan, bahkan penekanan itu bukan menekan pembuluh darah, tapi juga menekan sistem persarafan di situ. Sistem persarafan. Ya. Tapi sekali lagi ini kan bukan satu-satunya faktor ya. Betul Prof. Artinya durasinya menentukan juga tadi dan sebagainya. Itu mesti diperhatikan. Jadi jangan juga langsung bilang wah kalau gitu ini bukan cara olahraga yang sehat. Enggak juga. Berarti dengan kata lain yang jok wanita paling baik sebenarnya Prof ya. Jok wanita gitu. Ya, dan kalau nggak salah juga dengan makin sini makin banyak orang yang goes tuh makin banyak juga jok-jok yang secara kesehatan lebih bagus Prof. Jadi banyak sekarang yang mungkin hidungnya itu nggak terlalu panjang tapi tetap lebar. Bukan untuk wanita tapi istilah dimodifikasi gitu untuk kesehatan lebih baik.
Jadi sekarang sudah banyak yang jual, kalian mungkin bisa mempertimbangkan tuh kapan pakai saddle yang baik berdasarkan arahan dari Prof Akmal tadi. Oke, Prof. Jadi sudah jelas banget dari saddle-nya, dari durasinya, dari sampai olahraga atau aktivitas fisik yang bisa meningkatkan aliran darah ke panggul. Mungkin ada satu nih Prof yang belum, yaitu bike fitting. Nah, bike fitting tuh kita harus gimana nih Prof maksudnya? Ya, karena tiap orang itu kan bentuk postur tubuhnya lain, barangkali kan tingginya lain, berlainan. Itu mesti sesuaikan dengan sepedanya juga gitu loh. Nah, penyesuaian ini yang saya kira barangkali juga akan bisa menjadi peran penting untuk supaya kita bisa menghindari semua efek-efek tadi gitu loh. Termasuk tadi selain dari cuma urusan bukan cuma urusan sadelnya aja, tapi gambaran keseluruhan dari komposisi badan kita yang harmonis dengan sepeda yang kita pakai. Iya. Nah, Prof Akmal juga sempat mengungkit untuk posisinya. Kan kadang kalau untuk balapan tuh kita harus sedatar mungkin biar anginnya tuh sedikit atau harus tegak gitu, Prof. Dikatakan ini ada penelitian juga di majalah kedokteran bahwa posisi duduk yang biasa yang 90% itu oksigenasinya ke penis itu, jadi aliran darah ke oksigen ke penis itu 40% lebih bagus dibandingkan dengan posisi duduk yang 60. Nah, pada persepeda yang profesional yang seperti kayak sepeda kita bilang pakai sepeda balap seperti itu malah aliran darahnya lebih bagus pada posisi yang 30% itu. Karena apa? Karena sebenarnya praktis waktu dia goes itu sebenarnya tekanan di ini sendiri nggak terlalu berat di daerah panggulnya itu. Baik, Prof. Jadi dia sebenarnya dengan posisi yang balapan itu, dia sebenarnya duduknya itu tekanan yang menekan di daerah panggul itu yang ada pembuluh darahnya itu malah lebih sedikit sebenarnya. Mungkin itu juga yang memberikan dampak bahwa banyak juga orang yang banyak lama tapi bahkan 5 kali 4 kali seminggu tapi dia kok nggak mengalami gangguan apa mungkin karena memang posisinya tidak bertumpu pada daerah yang dipanggul tadi. Baik. Jadi bukan cuman bentuk saddle tapi juga posisi bersepeda itu menentukan. Ini seperti penyakit gitu Prof, banyak faktor yang mempengaruhi gitu bersepeda gitu. Baik, kita sudah mendengar opini masukan dari Pak Aryo sebagai penggiat sepeda yang pengalaman cukup banyak dan juga dari sisi medis yaitu Prof Akmal. Benar-benar bermanfaat banget ya guys yang bisa kita terapkan untuk bersepeda nantinya. Baik, untuk Pak Aryo mungkin ada Pak 1-2 pertanyaan yang bisa dipertanyakan ke Prof Akmal mungkin. Implikasi jangka panjang kali ya dari sudut pandang dokter, karena kan saya dari sudut pandang goeser nih, orang yang main sepedanya kan, saya nggak tahu apakah mungkin dari sudut pandang dokter apakah ada implikasi jangka panjang dalam arti kata tuh, let's say 3 tahun 5 tahun, apakah ada efek samping dari sepedaan yang rutin gitu terhadap reproduksi? Mungkin aja dari sudut pandang dokter ada pendapat lain gitu ya. Mungkin saya nanya itu aja sih. Ya Prof, jadi Pak Aryo nanya mungkin ada nggak efek jangka panjang bisa terhadap selain seksualitas yang sudah kita sebutkan tadi, mungkin bisa nggak ke reproduksinya gitu. Bagaimana Prof? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat di apa yang kita bisa dapat di perpustakaan sekarang ada, maupun nggak sebanyak dari gangguan ereksi ya, ada juga yang melihat pengaruh tadi bersepeda itu terhadap kualitas atau jumlah dari sperma. Memang terlihat ada sedikit penurunan dibandingkan dengan misalnya penelitian itu membandingkan dengan pelari atau yang angkat berat, gitu kan. Kebanyakan yang lain itu dampaknya nggak terlalu signifikan. Kalau pada sepeda itu kayak sepertinya ada sedikit penurunan. Tapi saya kira kalau untuk yang ini saya akan masih mengatakan bahwa datanya tidak sebanyak untuk gangguan ereksi. Kita masih perlu data yang lebih banyak lagi untuk mengatakan bahwa memang ini berpengaruh terhadap jumlah sperma dan sebagainya. Saya kira seperti itu kalau menurut saya. Oke, berarti untuk reproduksi kita masih perlu data lebih lanjut gitu Prof ya, masih butuh penelitian lebih lanjut. Nah, baik Prof, kita tadi sudah bahas tentang dari gangguan terhadap ereksinya, saddle-nya, posisi. Mungkin Prof ada tips yang ringkas nih Prof untuk sobat goes sekalian kalau mau bersepeda
amannya itu bagaimana untuk kesehatan. Ya. Gitu. Jadi ini penting sekali diperhatikan. Jangan sampai salah persepsi nih para pemirsanya. Seakan-akan kita sedang membicarakan, udah jangan naik sepeda. Terbalik, harus tetap olahraga. Jadi kita akan menganjurkan tetap olahraga, tetap naik sepeda. Nah, nanti kita lihat sekarang apa yang masih perlu barangkali kita lakukan untuk menghindari katakan saja efek-efek samping dari itu. Pertama tadi, sadel sepedanya kalau itu bisa yang hidungnya jangan terlalu lancip seperti itu dan tanpa bantalan. Kemudian posisi yang lebih tegak. Kemudian selanjutnya barangkali posisi itu berdiri tiap 10 menit saat bersepeda itu akan sangat membantu. Jadi mengurangi tekanan yang pada tempat yang tetap terus-menerus gitu ya. Kemudian sudah tentu jarak jauh atau durasi yang terlalu lama saya kira mungkin juga mesti dipertimbangkan apakah memang itu masih perlu kita lakukan gitu ya. Itu aja. Baik, jelas banget nih Prof. Nah, mungkin kita lanjut ke Pak Aryo nih. Tadi kan Prof Akmal sudah memberi arahannya dari sisi medis, ilmu medis mengenai tips and trick untuk goes yang aman dan sehat. Dari Pak Aryo, bagaimana Pak di masa pandemi ini bersepeda yang aman menurut Pak Aryo dan diterapkan oleh JKTCC? Untuk saat ini sih ya, kita sepedaan di tengah-tengah kondisi pandemik ya. Saya pesan kepada semua teman-teman yang sepedaan menggunakan masker, jaga jarak, juga menjaga kebersihan, ngikutin semua aturan pemerintah sih, lebih ke situ pesan-pesan saya gitu ya. Oke guys, berarti sekian dulu topik yang kita bahas. Menarik banget Prof, terima kasih. Ada satu yang saya suka dari Prof tadi bahwa goes itu tetap direkomendasikan karena merupakan latihan fisik. Jangan sampai kita hidup malas-malasan atau sedenter. Cuman ada tadi yang harus diatur mengenai goesnya itu sendiri. Baik, kalau begitu Prof, terima kasih atas kesediaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Untuk Sobat Dokwam dan Ura Podcast, jangan lupa jika suka like, share, dan subscribe. Bisa klik tombol di bawah ini atau juga bisa lihat video-video lainnya di channel YouTube Dr. Awam maupun Ura Podcast. Dadah.